Yang terhormat Pastor Lukas, Pastor Paroki, Pastor Rusdin, rekan-rekan Pak Jerry, Pak Anton, Ibu Bernadette, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji dan syukur saya sangat tersanjung karena mendapat kesempatan dan diundang, dan ketika Pak Frans memberitahu dan mengirimkan buku, terus terang Pastor, saya jujur bahwa saya tidak tahu mau katakan apa tentang buku ini, karena begitu bagus saya lihatnya. Setelah membaca-baca, saya bahkan menelpon Pak Anton, Ibu Bernadette, apa ya yang harus saya katakan. Tetapi ketika saya mencoba membaca-baca tentang buku perkawinan Katolik yang menyangkut hukum dan moralitas ini, memang sangat-sangat bagus. Karena pada umumnya kita umat, saya sendiri 40 tahun tidak paham betul, bahkan hanya sedikit sekali ketika mendengar kadang-kadang pastor berbicara tentang hukum gereja, syarat-syarat. Tetapi setelah membaca buku ini luar biasa. Nah, di dalam buku ini saya melihat bahwa ada memang krisis perkawinan pada saat dan zaman sekarang, di mana disebabkan oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga banyak di dalam pasangan keluarga itu terjadi krisis, sehingga rasa individualismenya itu timbul yang mengakibatkan ikatan perkawinan ini sebagai unsur yang terpisah oleh karena kesibukan duniawi dan sebagainya. Bapak Paus juga, Paus Fransiskus ada mengatakan bahwa memang krisis perkawinan dalam keluarga Katolik, khususnya dalam kematangan mengambil keputusan tentang perkawinan oleh calon-calon pasutri yang tidak dilandasi dengan iman. Memang kalau saya perhatikan ya, begitu banyak saya biasa mendengar, bahkan menjadi polemik ketika saya mendengar ada satu keluarga yang ingin memaksakan anaknya dilayani oleh pastor, sehingga terjadi polemik di sana. Saya sering mendengar itu. Dan beberapa kali saya dihubungi oleh teman. Terakhir beberapa bulan lalu, ada teman Pukat Balikpapan. Anaknya di sini dokter. Calon besannya Kristen. Dokter juga. Dia doktor hukum. Di sini besannya juga dokter hukum, master hukum itu. Wah, akhirnya karena egonya masing-masing, semua mau pokoknya dilayani oleh gereja. Kalau gereja Katolik tidak mau, saya pindah di gereja Kristen, atau saya nikahkan anak saya di Balikpapan. Semua bisa kok. Gereja Katolik ini katanya sulit sekali. Akhirnya dia tidak tahu dapat info dari mana. Saya coba konsultasi dengan Pastor Frans karena beberapa gereja sudah menolak. Dan di situ memang saya lihat bahwa tidak boleh kita umat yang memang tidak tahu asal-usulnya ingin memaksakan biasa para imam untuk merestui. Nah, di sini dalam buku ini semua sangat jelas bahwa perkawinan itu memang harus dilandasi dengan perjanjian secara ilahi, ya, bukan kontrak kerja seperti biasa yang kita mau laksanakan dalam dunia usaha dan sebagainya. Berbeda sekali kalau saya perhatikan catatan-catatan
Di dalam buku itu juga kesetaraan dalam pasutri sebagai suami istri itu komplementer, di mana dalam arti masing-masing mempunyai fungsi yang khas dan perlu saling melengkapi. Sebagai suami istri tidak bisa untuk mempertahankan atau mengandalkan ego masing-masing. Nah, di dalam buku ini dijelaskan semua. Saya memberikan apresiasi kepada Pastor Lukas, memang sangat paham dan sangat relevan buku ini, mendalam, komprehensif, dan memang kalau saya baca beliau ahlinya sebagai vikaris yudisial dalam gereja, bahkan sudah lama sekali beliau tekuni. Kalau tidak salah tahun 86 ya pastor lulus ya. Nah, di dalam beberapa hari ini, di dalam kegalauan saya untuk berbicara, pada tanggal 6 November lalu saya coba berjalan-jalan ke perumahan saya di Goa. Di situ kebetulan saya mampir ada salah satu keluarga, boleh dikatakan masih keponakan. Usianya sudah 67 tahun dia. Istrinya 57 tahun. Karena saya teringat selalu dengan buku ini, saya coba tanya, kamu hidup bersama ini, kan saya tahu dia, apa ada kamu nikah resmi? Ternyata tidak. Dulu sempat les agama, kurang 1 kali lagi, entah apa masalahnya, tidak dilanjutkan, sehingga dia batal diberkati. Wow, saya bilang kalau kamu mau mengimani dan kamu mau sungguh-sungguh, apa kamu bersedia untuk melanjutkan? Dibilang oh iya. Akhirnya saya hubungi Pastor John Turing dan mengajukan semua syarat-syarat kanoniknya, karena dua-dua Katolik. Dan 22 November nanti akan diberkati. Nah, di situ saya pikir dengan membaca atau dengan buku ini saya diberi kesempatan untuk mendapatkan satu pasutri, di mana di situ saya memang melihat bahwa begitu gampang meremehkan itu sakramen-sakramen yang sangat sakral ini. Dan terus terang pastor, di dalam keluarga besar saya masih banyak yang bermasalah. Itu belum di luar itu. Karena saya keluarga besar masih ada, saya jujur. Ada yang di Surabaya bermasalah, Jakarta. Itu polemik luar biasa. Tapi dia menganggap, waduh, kalau saya kemukakan ini atau saya urus, ada rasa gengsi, malu. Nah, itu yang masih terdapat di umat saya lihat. Nah, ketika berbicara tentang keluarga, pada tahun 2016 saya kebetulan sempat berbincang-bincang santai dengan Bapak Uskup dan berbicara tentang tempat pusat siara. Beliau menyinggung bahwa sebenarnya kita sudah ada rencana membuat pusat siara di Toraja. Pusat siara apa, Mensejur? Dibilang ini berbeda. Ini pusat siaranya khusus bagi keluarga. Namanya pusat siara keluarga Kudus Nazaret. Wow, saya langsung tertarik juga. Karena beliau sering mengatakan di dalam keluarga itu kalau sakit, gereja sakit, masyarakat sakit, negara sakit. Nah, di situ saya tidak tahu bagaimana, saya tergerak untuk bergabung. Saya bilang kalau tidak keberatan saya bantu, karena itu awalnya pusat siara dirintis oleh Persaudaraan Umat Katolik Perantau Toraja dari Jakarta dan seluruh Indonesia. Dan saya ingat pada bulan September 2016 saya mungkin sendiri satu-satunya yang bukan orang Toraja bergabung dalam pertemuan itu.
Dan tidak lama kemudian karena ibu ketuanya, Ibu Marsekal itu, Christina Rantetana meninggal, itu Pukat juga namanya, sekarang Fugnus, mempertimbangkan untuk beliau mempercayakan saya untuk melanjutkan pembangunan itu. Dan sekarang sudah berjalan, hampir selesai, sisa gereja saja yang perlu kami selesaikan. Beberapa hari lalu juga saya ada membaca Paus memberikan apresiasi kepada komunitas awam retrofile, mungkin Bapak Pastor sudah baca, yang bahasa Prancisnya katanya penemuan kembali. Ini komunitas awam yang sangat peduli dengan krisis-krisis keluarga di mana saja. Pusatnya pertama di Quebec, Kanada tahun 77. Nah, di situ ketemu Paus. Paus sangat memberikan apresiasi kepada komunitas ini karena semuanya awam dan dia melayani semua krisis keluarga yang bukan agama Katolik. Agama apapun beliau layani. Nah, di sini memang kita harus akui bahwa jangan menganggap enteng. Dengan buku ini, Bapak Ibu, saya pikir siapa saja harus paham tentang ini buku. Karena kita bisa minimal membantu keluarga, teman yang tersesat, yang kadang-kadang menjadi polemik sampai sekarang ini akan terjawab. Karena mereka tidak paham saja, sehingga kadang-kadang menjadi batu sandungan. Dan ini saya melihat ada beberapa di antaranya. Saya pikir profesiat untuk Pastor Lukas karena sudah menyediakan bagi kita informasi atau prinsip dasar untuk membangun keluarga Katolik yang berkenan di hadapan Tuhan. Buku ini kalau adalah hadiah yang diberikan Pastor Lukas kepada kita semua yang sangat berharga dan bermanfaat siapapun itu, dan juga untuk gereja, khususnya Keuskupan Agung Kams. Sebagai penutup, saya hanya ingin bertanya, mungkin nanti dijawab saja oleh Pastor Lukas, kenapa setelah lulus 36 tahun baru menulis buku yang sebagus ini? Seharusnya tapi nanti aja dijawab, karena ini buku bagus sekali. Mungkin kalau dari 20 tahun lalu bisa mengurangi itu masalah-masalah. Saya kira demikian. Profesiat selamat untuk Pastor Lukas. Terima kasih.